Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam renungan singkat pagi ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk penyertaan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, dan anugerah Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dan berikan kepada kami. Hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kembali kami memohon Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, berikan kami anugerah, hikmat, dan pimpinan-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Sehingga firman-Mu hari ini akan terus menuntun kehidupan kami, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang selalu dekat dan melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-19. Tetapi hari ini saudara, saya hanya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita fokus pada ayat yang ke-7 saja. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi saya akan membaca untuk Bapak Ibu dan saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sudah dikasih oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah dalam beberapa minggu ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama merenungkan firman ini, 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Tentu saja dengan satu tema besar, saudara, segala kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tujuan saya adalah saudara, supaya kita dapat memahami, kita dapat mengerti dan menangkap apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini menjelang kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat itu. Sudah ada beberapa orang yang menanggapi bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat dengan hidup bersenang-senang mumpung masih hidup. Dengan hidup berfoya-foya mumpung masih hidup. Hidup menuruti keinginan daging, keinginan nafsu dan pikiran mumpung masih hidup. Tetapi saudara, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya? Dan itulah yang ingin kita temukan bersama di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19 ini. Hari ini saudara, sekali lagi kita akan fokus pada ayat yang ke-7. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, bersungguh-sungguhlah dan disiplinlah dalam doamu. Bapak Ibu sekalian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, menunjuk kepada suatu keadaan akhir dari segalanya. Bisa saja saudara diartikan sebagai akhir dari hidup kita, atau juga akhir dari sebuah zaman atau masa, atau bisa juga diartikan akhir dari dunia yang sudah dekat atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, beberapa minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu masih mengingat saudara, kita sudah belajar bersama bahwa Kristus pasti akan datang. Tetapi kapan ia datang tidak ada seorang pun yang tahu. Orang-orang berusaha untuk menafsir, meramal, mencari tahu, ingin tahu kapan Kristus akan datang kedua kali. Kapan akhir dari dunia ini akan terjadi. Tetapi tidak satu pun yang dapat mengetahuinya. Saudara, di dalam Ibrani 10 ayat 25.
Ini menjadi satu ayat yang mengingatkan kepada kita juga tentang akhir daripada dunia ini atau kedatangan Kristus yang kedua. Dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dalam terjemahan lain dikatakan, jangan malas, jangan undur dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 8 dan ke-9 juga mengatakan hal yang mirip, saudara. Dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat atau hampir tiba. Janganlah kamu bersungut-sungut, penulis kitab Yakobus mengatakan, dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Dan satu ayat lagi juga yang menjelaskan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, saudara. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18. Dikatakan begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ya, dikatakan waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara, pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang harus kita persiapkan untuk kita menghadapi akhir dari hidup kita, atau akhir zaman kita, atau waktu Kristus datang kedua kali? Sekali lagi tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Tetapi di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19, kita akan menemukan tentang bagaimana dan apa yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita saat ini sebagai orang-orang percaya. Pertama, firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu. Saudara, hari-hari ini ada banyak hal, ada banyak kejadian yang dapat dan bisa seringkali memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah, mudah terpancing melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh ataupun mengakhiri hidupnya dengan begitu mudahnya tanpa berpikir panjang. Saudara, jika kita mau selidiki mengapa semua itu terjadi, mengapa ada orang-orang yang berbuat seperti itu, maka mungkin salah satu jawaban yang bisa adalah karena satu perkara, yaitu tidak mampu menguasai diri. Saudara, seorang mengatakan bahwa penguasaan diri itu adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa terjadi banyak orang yang mau mengakhiri hidupnya, yang mudah sekali berputus asa, yang mudah marah, yang mudah tersinggung dan lain sebagainya, oleh karena mereka tidak mampu untuk menguasai diri. Jadi saudara, ketika kita mampu menguasai diri kita, itu artinya kita mampu juga mengendalikan pikiran kita, dan kita mampu mengendalikan kehidupan kita. Saudara, di dalam pengendalian diri ini, saudara, saya ingin bercerita tentang seorang panglima dari Mongolia yang terkenal dengan kemampuan perangnya yang luar biasa, yaitu Genghis Khan. Dia mampu mengalahkan ribuan musuh dan menjadi sangat terkenal. Tetapi ia dikalahkan oleh musuh terbesarnya yang tidak kelihatan oleh mata. Panglima ini harus dikalahkan oleh dirinya sendiri, karena telah membunuh sang Raja Wali setianya, hanya karena sang Raja Wali itu menyambar botol air minumnya secara tiba-tiba waktu sang panglima itu sedang ingin minum dari air sungai yang diambilnya. Karena terjadi berulang-ulang, saudara, terjadi berkali-kali, maka sang panglima ini pun tidak mampu untuk mengendalikan kemarahannya, lalu membunuh sang Raja Wali setianya itu dengan pedang.
Namun apa yang terjadi kemudian, saudara? Setelah membunuh sang raja wali setianya itu, Panglima Jenghis Khan berjalan menyusuri sungai hingga sampai di mata air sungai tersebut. Betapa Jenghis Khan ini terkejut sekali ketika hendak mengambil air minum yang ada di mata air itu. Ternyata di mata air sungai tersebut ada bangkai manusia yang sudah membusuk dan mulai hancur. Akhirnya sang Panglima Jenghis Khan ini sadar bahwa sebetulnya Raja Wali yang tadinya terus menyambar botol minum yang hendak dia minum itu sebenarnya mengingatkan dan mau memberitahukan bahwa air sungai yang hendak diminum oleh sang Panglima itu sudah tercemar oleh bangkai manusia. Saudara, karena tidak mampu menahan kemarahannya, tidak mampu mengendalikan dirinya, maka Jenghis Khan menyesal dengan apa yang dia perbuat. Saudara, banyak hal di sekitar kita bisa saja membuat kita marah, bisa saja membuat kita jengkel, membuat kita kesel hati. Tetapi marilah kita belajar bersama-sama, berjuang bersama, menguasai diri dengan terus mengingat bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dengan mengingat akan kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, maka kita akan berjuang bersama untuk mengendalikan diri kita, untuk menguasai diri kita. Saudara, ternyata untuk dapat mengembangkan penguasaan diri ini, untuk mampu menguasai diri, itu tidak mudah, saudara. Perlu proses yang begitu panjang. Bahkan ada hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita berusaha untuk menguasai diri di dalam hidup kita. Apa yang bisa membantu kita di dalam penguasaan diri ini? Pertama, Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Kudus kita akan mampu untuk menguasai diri kita. Dengan doa, dengan berbanyak membaca firman Tuhan, dengan dukungan komunitas yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, dengan adanya dukungan lingkungan di sekitar kita, termasuk keluarga dan sahabat-sahabat kita. Itulah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita boleh mengembangkan akan satu kemampuan, kesanggupan untuk kita bisa menguasai diri kita. Saudara, mari kita jalani hidup kita di akhir kesudahan segala sesuatu sudah dekat ini dengan satu hal yang terus kita ingat, penguasaan diri. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Inilah hari ini yang harus kita pelajari bersama-sama untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan terus mengingat bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita terus kembangkan, kita terus berjuang dengan kuasa Roh Kudus, dengan doa, dengan firman Tuhan, dengan dukungan komunitas, dengan dukungan keluarga dan saudara. Kita kembangkan satu, penguasaan diri. Kuasailah dirimu. Mari kita terus berjuang. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama berjuang, kita akan berhasil dan kita akan menjadi seorang yang mampu untuk menguasai diri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kepada kami. Melalui 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kami boleh belajar. Kami boleh diingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu Tuhan, Engkau mengajar kami supaya kami hidup. Kami bisa menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan, kami memohon Tuhan Roh Kudus bantu kami. Firman Tuhan juga menolong kami, melalui doa menolong kami, melalui komunitas yang ada di sekitar kami, menolong kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh. Kami bisa menguasai diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan terus kami ingat, terus kami gumuli, kami lakukan, kami praktekkan. Bersama dengan kuasa Roh Kudus kami akan belajar terus menjadi seorang yang mampu menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.